Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuri Kartisa Putri Rifai dari kelas FA 226B dengan NIM 2010692. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai praktikum kimia analisis instrumental mengenai prosedur pembuatan larutan uji spektrofotometer UV visible. Berikut adalah anggota kelompoknya, Yuri Kartisa Putri Rifai dengan nomor NIM 2010692 dan asisten pengampu pada praktikum UV-Vis yaitu Citra Alvira. Di sini ada tujuan percobaan pada praktikum spektrofotometer UV visible. Yang pertama adalah menentukan panjang gelombang serapan maksimum paracetamol untuk analisis menggunakan spektrofotometer UV visible. Yang kedua adalah menentukan kadar paracetamol dalam sampel obat paracetamol menggunakan spektrofotometer UV visible. Selanjutnya, di sini ada prinsip percobaan. Pada prinsip percobaan spektrofotometri UV visible berdasar pada hukum Lambert-Beer. Jika sinar monokromatik melewati suatu senyawa, maka sebagian sinar akan diabsorpsi, sebagian dipantulkan, dan sebagian lagi akan dipancarkan. Intensitasnya berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi zat yang menyerap sinar. Kerja spektrofotometer UV-Vis didasarkan pada penyerapan cahaya ultraviolet atau cahaya tampak oleh senyawa kimia yang menghasilkan spektrum yang berbeda. Berdasarkan prinsip kerja spektrofotometer UV-Vis single beam, dengan cahaya masuk melalui satu arah, sehingga nilai yang diperoleh hanya nilai absorbansinya saja dari larutan yang dimasukkan. Sedangkan pada UV-Vis double beam dapat digunakan secara bersamaan, di mana larutan blanko dan juga larutan uji dapat dianalisis dalam proses yang sama. Karena terdapat dua kuvet yang akan dilewati oleh sumber cahaya sebelum ditangkap oleh sebuah detektor. Selanjutnya, di sini ada prinsip uji dari pengenceran dilakukan dengan penambahan pelarut yang sesuai ke dalam larutan yang memiliki konsentrasi yang tinggi, sehingga jumlah mol zat terlarut sebelum pengenceran sama dengan jumlah mol zat terlarut sesudah pengenceran. Nah, selanjutnya apa sih itu spektrofotometri UV visible? Spektrofotometri UV visible merupakan instrumental yang mempelajari interaksi antara atom atau molekul dengan radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang sinar UV dan juga sinar tampak. Nah, interaksi antara atom atau molekul ini dengan radiasi elektromagnetik dapat berupa hamburan, absorpsi, dan juga emisi. Suatu grafik yang menghubungkan antara banyaknya sinar yang diserap dengan frekuensi sinar disebut juga dengan spektrum absorpsi. Di sini ada tipe spektrofotometri UV visible, yaitu ada UV-Vis single beam dan juga UV-Vis double beam. Kalau untuk yang UV-Vis single beam, itu cahaya masuk melewati satu arah sehingga nilai yang diperoleh hanya nilai absorbansinya saja dari larutan yang dimasukkan. Sedangkan nilai double beam antara larutan blanko dan juga larutan uji dapat diukur secara bersamaan. Nah, adapun teori menurut hukum Lambert-Beer menyatakan bahwa serapan berbanding lurus terhadap ketetapan sel yang disinari, sementara menurut hukum Beer yang hanya berlaku untuk cahaya monokromatik dan juga larutan yang sangat encer, serapan berbanding lurus dengan konsentrasi dapat ditulis dengan persamaan sebagaimana yang terlampir. Molekul yang dapat memberikan absorpsi yang bermakna pada daerah panjang gelombang 200 hingga 400 nanometer adalah molekul-molekul yang mempunyai gugus kromofor dan juga osokrom. Nah, apa bedanya antara kedua gugus tersebut? Kalau untuk gugus kromofor adalah gugus fungsi dengan ikatan kovalen tidak jenuh atau ikatan yang memiliki ikatan rangkap 2 atau 3 yang menyerap atau mengabsorpsi radiasi elektromagnetik di daerah panjang gelombang ultraviolet dan juga sinar tampak. Nah, contoh gugusnya adalah karbonil atau cincin aromatik seperti benzen. Sedangkan gugus asokrom merupakan gugus fungsi yang mengandung pasangan elektron bebas berikatan kovalen tunggal yang terikat pada gugus kromofor. Contohnya yaitu hidroksil. Selanjutnya di sini ada prosedur percobaan untuk pembuatan larutan uji atau preparasi sampel. Untuk hari ke-1 pertama ada pembuatan larutan blanko di mana diambil metanol 37,5 ml kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 250 ml lalu ditambahkan aquades ke dalam labu ukur hingga batas dan dikocok ad homogen.
Kemudian diperolehlah larutan blanko sebanyak 250 ml. Yang kedua, pembuatan larutan induk paracetamol dengan konsentrasi 100 ppm. Pertama, ditimbang 10 mg paracetamol standar, lalu dilarutkan dengan metanol sebanyak 15 ml ke dalam gelas kimia 100 ml. Adhomogenkan menggunakan magnet stirrer sampai 15 menit. Setelah itu, dirangkai alat penyaringan, ditambahkan kertas saring, lalu dibasahkan dengan larutan blanko. Tujuan dibasahkannya kertas saring menggunakan larutan blanko adalah untuk membuka pori-pori dari kertas saringnya agar mudah dilalui ketika penyaringan. Yang ketiga, disaring larutan paracetamol dalam metanol dan ditampung ke dalam lampu ukur 100 ml, kemudian tambahkan larutan blanko hingga batas dan dikocok ad homogen. Pemindahan larutan homogen ke dalam gelas kimia 250 ml dan ditutup oleh plastik wrap. Selanjutnya, pembuatan larutan standar paracetamol dengan konsentrasi 10 ppm. Pertama, dipindahkan 10 ml larutan induk paracetamol 10 ppm ke dalam lampu ukur 100 ml, lalu diencerkan dengan larutan blanko hingga batas. Kemudian dikombinasikan larutan standar 10 ppm. Kemudian dipindahkan larutan homogen tersebut ke dalam gelas piala 100 ml dan ditutup menggunakan plastik wrap. Selanjutnya, pada prosedur keempat, yaitu pembuatan larutan standar paracetamol dengan konsentrasi 4, 6, 8, 10, dan juga 12 ppm. Pertama, dengan persamaan pengenceran V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2 dengan keterangan M1 adalah 100 ppm. M2 adalah konsentrasi yang akan dicari 4, 6, 8, 10, dan 12 ppm. V2-nya adalah 10 ml. Kemudian dipindahkan sejumlah larutan induk paracetamol dengan konsentrasi 100 ppm ke dalam lampu takar 10 ml, lalu diencerkan dengan larutan blanko hingga garis batas. Kemudian dikocok perlahan larutan standar tersebut hingga homogen. Kemudian dipindahkan masing-masing larutan homogen tersebut ke dalam gelas piala 250 ml dan ditutup menggunakan plastik wrap. Pada prosedur 4 ini, kita akan melakukan pengenceran pada dengan konsentrasi M2, yaitu 4, 6, 8, 10, dan juga 12 ppm. Menggunakan rumus sebagaimana yang terlampir pada sebelah kirinya, yaitu V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Nah, lalu bagaimana cara perhitungannya? Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa saja yang sudah diketahui. M1 menyatakan konsentrasi paracetamol induk yaitu 100 ppm. M2 adalah konsentrasi dari yang akan kita cari. Kemudian V2-nya adalah volume yang akan kita buat sebanyak 10 ml. Kemudian V1-nya adalah volume yang akan kita cari berikutnya. Karena yang akan kita cari adalah V1, maka rumus yang akan kita gunakan yaitu V1 sama dengan M2 dikali V2 dibagi M1. Maka 4 dikali 10 ml dibagi 100 ppm sama dengan 0,4 ml per ppm. Perhitungan ini berlaku untuk sampel-sampel berikutnya. Nah, kita sudah menentukan masing-masing konsentrasi untuk pengenceran larutan induk paracetamol 100 ppm. Kemudian kita akan melakukan pengenceran menggunakan larutan blanko hingga ad 10 ml. Nah, kita lakukan pengenceran pada sampel 1 yaitu 0,4 ml paracetamol induk, kemudian kita akan menggunakan larutan blanko hingga 10 ml. Kemudian sampel keduanya 0,6 ml paracetamol induk, kemudian akan hingga 10 menggunakan larutan blanko. Kemudian sampel ketiganya 0,8 ml paracetamol induk, kemudian encerkan menggunakan larutan blanko ad 10 ml. Kemudian sampel 4-nya 1 ml paracetamol induk, kemudian akan hingga 10 ml menggunakan larutan blanko. Dan sampel kelima 1,2 ml paracetamol induk, kemudian akan hingga 10 ml menggunakan larutan blanko. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan juga salah-salah kata. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.